Aku baru 17 tahun, tapi hidupku dipenuhi berbagai tantangan. Kalian tahu, aku selalu harus beradaptasi. Orang tuaku berkulit hitam, tapi penampilanku tidak mirip mereka. Bukan, aku bukan anak adopsi. Ini sedikit lebih rumit dari itu. Saat aku lahir, ayahku ketakutan berlari keluar dari rumah sakit dan meninggalkan ibu sendirian dengan bayi yang baru lahir. Dia mengira ibu selingkuh karena warna kulitku berbeda. Sebelum dokter memberikan penjelasan, ayah kabur dan pergi ke pub untuk mabuk. Ibuku tidak selingkuh. Aku pasti anak mereka. Tapi aku lahir dengan albinisme. Betul, aku orang kulit hitam tapi albino. Rambutku putih panjang, kulit sangat pucat, dan penglihatanku jelek. Atau bisa dibilang hampir buta. Oh, pada akhirnya ayah kembali. Tapi aku nggak bisa bilang kondisiku lebih baik daripada ibu selingkuh. Tapi kami berhasil. Banyak orang di komunitas menggosipkan kami, mengira orang tuaku mengadopsi bayi kulit putih. Tapi lama-kelamaan orang mulai memahami tentang hal itu. Semuanya baik-baik saja sampai aku harus masuk sekolah. Nggak ada yang mau main denganku. Jahat sekali. Aku besar di Alabama, dan saat itu anak-anak kebanyakan bermain dengan teman satu ras. Hari pertama, seorang gadis kecil kulit hitam mendatangiku dan berkata, "Kenapa ibumu kulit hitam, kamu putih?" Ibuku bilang ada yang salah denganmu. Aku marah banget. Aku ngumpet di kamar mandi dan menangis selama istirahat makan siang. Guru kami menemukanku, dan aku bilang gak ada yang mau berteman denganku. Lalu dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia membawaku ke depan kelas dan menjelaskan kepada semua orang apa itu albinisme dan bullying itu tidak baik. Dia memberitahu kalau kita semua unik dengan cara kita sendiri, dan itulah yang membuat kita istimewa. Kami baru berusia 5 tahun saat itu, jadi sepertinya nggak ada yang mengerti. Tapi aku nggak akan pernah melupakannya karena dia membelaku dan membuatku merasa normal. Semakin aku bertumbuh, kondisiku jadi tambah parah. Penglihatanku semakin memburuk, dan aku harus selalu memakai kacamata hitam khusus. Bullying tambah parah karena banyak orang jahat, tapi suatu hari sebuah keluarga baru pindah ke dekat rumah kami. Aku pergi keluar untuk membeli susu untuk ibuku dan aku sedang berjalan pulang. Ruteku selalu sama karena penglihatanku buruk. Tiba-tiba aku tersandung sesuatu dan aku mencoba meraba benda yang membuatku jatuh. Tadinya aku kira itu batu, tapi ternyata itu mobil. Aku kaget dan melompat mundur, dan cewek di dalam mobil itu menoleh ke arahku dan berkata, "Hei setan, jangan pegang-pegang mobilku." Aku meminta maaf dan mulai berjalan pergi. Air mataku mulai menetes. Dan kemudian aku mendengar mesin mobil menyala dan dia perlahan datang ke arahku lalu berkata, "Hei setan, apa yang kamu lakukan di jalan kami sini, hah? Kamu gak pantas di sini." Aku mulai menangis dan berlari pulang dan menceritakannya ke orang tuaku. Mereka sangat marah. Ayahku bilang dia akan pergi dan memberinya sedikit pelajaran. Ibu menghentikan dan memberitahunya itu nggak perlu. Ibu bilang dia akan segera datang dan meminta maaf. Tapi dia nggak melakukannya. Dia nggak pernah berhenti memanggilku setan bahkan ketika orang tuaku mengancam akan memanggil polisi. Semuanya jadi tambah parah sampai kami harus pindah ke lingkungan baru. Lingkungan baru kami jauh lebih baik. Dan aku bahkan bertemu teman albino lainnya. Dia orang Cina, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian. Aku punya seseorang yang mengerti bagaimana rasanya menjadi berbeda. Kami berdua sangat menyukai musik, dan karena kami sama-sama buta, kami melatih diri untuk memainkan musik dengan cara mendengarkan. Dia bermain gitar dan aku bermain keyboard. Dan suatu hari kami putuskan membuat sebuah band. Kami berlatih setiap hari sepulang sekolah. Dan suatu hari, kami merasa sudah cukup bagus untuk ikut lomba. Aku sangat gugup karena memikirkan orang-orang yang mengejekku. Ternyata semua orang menyukainya. Kami bermain sangat bagus dan bahkan ada pencari bakat di sana yang bilang kalau kami bekerja sangat keras, kami mungkin bisa dapat kontrak rekaman. Aku nggak percaya. Sekarang kami sedang mengerjakan album pertama kami dan kami berharap bisa menyelesaikannya sebelum kami lulus SMA. Sejujurnya, aku merasa hidupku benar-benar berubah. Aku bukan lagi gadis kecil pemalu yang bisa dibully semua orang. Sekarang aku tampil di atas panggung dan saat aku memainkan keyboard, aku merasa sangat bahagia. Aku tahu tantangan ke depan akan semakin sulit karena penglihatanku bakal terus bertambah parah. Tapi sampai saat itu tiba, aku akan menikmati hidup semaksimal mungkin dan gak akan membiarkan orang lain menjatuhkanku. Aku suka menjadi unik. Dan sekalipun aku gak berkulit hitam, aku adalah orang kulit hitam. Itulah identitasku. Dan gak ada komentar bodoh yang bisa mengubahnya.